Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Anastasia dari kelas 1B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tangerang. Video ini adalah tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan. Aku dari kelompok 4, bab 5 tentang pendidikan abad 21. Globalisasi berawal dari niat negara-negara industri maju untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah tinggi dengan muatan ilmu dan teknologi yang mutakhir. Dengan begitu, globalisasi dapat dimaknai sebagai kompetisi ekonomi berbasis ilmu dan teknologi. Karakteristik manusia yang berkualitas dan survival di abad 21 menurut Tiller ada 3 jenis. Yang pertama adalah kemampuan untuk menganalisa, yang kedua adalah kemampuan untuk inovasi, dan yang ketiga adalah kemampuan untuk memimpin. Ketiga kemampuan ini hanya dapat dihasilkan oleh pendidikan yang berkualitas tinggi. Namun, terdapat dampak negatif bagi globalisasi dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan kehidupan suatu bangsa yang pada taraf tuntutan dapat menjadi ancaman, antara lain adalah ancaman terhadap budaya bangsa yang ditandai dengan lahirnya budaya-budaya global, di mana unsur budaya-budaya global ini datang melalui sarana informasi. Yang kedua adalah lunturnya identitas bangsa. Pengaruh budaya global terhadap budaya lokal berdampak pula terhadap lunturnya identitas suatu bangsa. Selanjutnya adalah paradigma dan tujuan pendidikan nasional di abad 21. Terdapat 3 konsep. Konsep yang pertama yaitu tentang keterampilan, meliputi life and career skill. Yang kedua adalah learning and innovation skill. Yang ketiga adalah information, media, and technology skill. Konsep yang kedua adalah pendekatan saintifik, meliputi associating, questioning, observing, networking, and experimenting. Konsep yang ketiga adalah penilaian autentik, yaitu penilaian berbasis kompetisi dan mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama penelitian. Selanjutnya adalah 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama adalah learning to do atau belajar untuk tahu. Pilar ini mengandung arti bahwa belajar itu pada dasarnya tidak hanya berorientasi kepada produk atau hasil belajar, akan tetapi juga harus berorientasi kepada proses belajar. Dengan proses belajar, siswa bukan hanya sadar akan apa yang dipelajari, akan tetapi juga memiliki kesadaran dan kemampuan bagaimana cara mempelajari yang harus dipelajari. Pilar yang kedua adalah learning to do atau belajar untuk melakukan. Pilar ini bertujuan untuk membuat peserta didik bukan hanya mengetahui, mendengar, dan melihat dengan tujuan akumulasi pengetahuan, tetapi lebih dapat melakukan, terampil berbuat, dan terampil mengerjakan kegiatan, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupannya. Dan fokus pembelajaran ini itu pada ranah psikomotorik. Pilar yang ketiga adalah learning to be, yaitu belajar untuk mengembangkan diri. Pilar ini bertujuan untuk mengarahkan peserta didik dalam bertindak dan tidak mudah terbawa arus, yang pada akhirnya menjadi manusia yang seluruh aspek kepribadiannya berkembang secara optimal dan tidak seimbang antara intelektual, emosi, sosial, fisik, moral, maupun religiositas. Yang keempat adalah learning to live together
atau belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Pilar ini bertujuan agar peserta didik dapat hidup bersama dengan sesamanya secara damai, dikaitkan dengan tipe-tipe kecerdasan. Maka pilar ini berupaya untuk menjadi peserta didik memiliki kecerdasan sosial atau sosial intelijensi. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.